Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mudah-mudahan para pendengar setia radio Sepat Tahunan dimanapun Anda berada diberikan umur panjang oleh Allah, diampuni setiap dosanya, diijabah setiap munajat doanya, dan senantiasa diterima amal ibadah puasa kita bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, ilmu manusia seluruhnya terangkum dalam 4 hal, yaitu mengenal Tuhannya, mengetahui apa yang diperbuat Tuhan oleh Tuhan kepadanya, mengetahui apa yang diinginkan Allah darinya, mengetahui apa saja yang memalingkannya pada agama. Sekali lagi, ilmu manusia seluruhnya tercakup dalam 4 hal. Pertama, mengenal Tuhannya. Kedua, mengetahui apa yang diperbuat Allah kepadanya. Ketiga, mengetahui apa yang diinginkan Allah darinya. Keempat, mengetahui apa saja yang dapat memalingkannya pada agama. Mengetahui apa yang diperbuat Allah kepada kita. Sifat baik seluruhnya hanya muncul darinya, maka semua perbuatan yang datang darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kebaikan dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau boleh mengilustrasikan dengan sebuah contoh, dengan sebuah cerita, bahwa seorang mandor bangunan yang berada di lantai 5 ingin memanggil pekerjanya yang tengah bekerja di bawah. Setelah sang mandor memanggil berkali-kali, berteriak, si pekerja tidak dapat mendengar karena fokus pada pekerjaannya dan bisingnya alat bangunan. Sang mandor terus berusaha agar si pekerja mau menoleh ke atas. Dilemparnya uang 1.000 rupiah yang jatuh tepat di sebelah si pekerja. Pekerja tersebut hanya memungut uang tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Sang mandor akhirnya melemparkan uang 100.000 dan berharap si pekerja mau menoleh sebentar saja ke atas. Akan tetapi si pekerja tersebut hanya melompat kegirangan karena menemukan uang 10.000 dan kembali asik bekerja. Pada akhirnya sang mandor melemparkan batu kecil yang tepat mengenai kepala pekerja tersebut. Merasa kesakitan, akhirnya si pekerja baru mau menoleh ke atas dan dapat berkomunikasi dengan sang mandor. Para pendengar dimanapun Anda berada, cerita Allah selalu ingin menyapa kita, akan tetapi kita selalu sibuk mengurusi dunia. Kita diberi rezeki sedikit maupun banyak, seringkali lupa untuk menengadahkan tangan bersyukur kepadanya. Bahkan lebih sering kita tidak mau tahu dari mana rezeki itu datang. Bahkan kita selalu mengatakan kita lagi beruntung. Yang lebih buruk dan jauh dari itu semua, kita menjadi takabur, sombong dengan rezeki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar sekalian,
Jangan sampai kita mendapatkan lemparan batu kecil yang kita sebut musibah agar kita mau menoleh kepadanya. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Marilah kita selalu ingat untuk menoleh kepadanya sebelum Allah melemparkan batu kecil. Inilah gambaran mengapa kita harus tahu apa yang diperbuat oleh Allah pada kita. Jika tidak, maka sia-sialah makna mengetahui Allah. Para hadirin, pemirsa, pendengar radio Siapa Tahunan dimanapun Anda berada, cerita sederhana di atas menganalogikan tujuan pencipta adalah membuat kita ingat padanya. Hakikat nikmat sejatinya adalah ketika kita ingat dengan Allah sebagai tujuan perbuatannya pada kita. Maka jika kita diberi kondisi sedang berzikir, ingat kepadanya. Jadilah kita manusia merdeka, manusia yang tak menyembah diri sendiri, atau dalam istilah banyak ayat mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dalam kehidupan saat ini, akar semua atau asal semua kekacauan kehidupan bersumber dari ambisi manusia yang ada dalam dirinya, yaitu hawa nafsu yang dituruti. Itu sebabnya Al-Quran memiliki parameter ukuran kesuksesan dan menjadi kehendak Allah pada setiap kita, yaitu qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Oleh sebab itulah parameter yang harus kita pakai bagaimana kita dapat mensucikan diri kita dari setiap hawa nafsu yang senantiasa dapat mengendalikan kita. Maka para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan karunia-Nya dengan tidak dilempari batu, tapi karunia sebelum Allah melemparkan batu kecil itu, kita senantiasa ingat kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, kita banyak berdoa dan meminta dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang bertakwa dan mendapatkan karunia dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.